Alhamdulillah, wassalillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwata fillah, kita bertemu lagi di dalam majelis kita hari ini, majelis fikih di hari Senin ini ya. Kita bersyukur hari ini walaupun dalam kondisi yang hujan ya, baru saja turun hujan, tentunya kita harap keberkahan tentunya, agar juga doa kita diijabah ya, dan juga semoga yang sakit segera Allah sembuhkan dari penyakitnya ya, Allah angkat penyakitnya, serta juga senantiasa Allah lancarkan segala urusan-urusannya. Baik, ikhwati fillah, hari ini akan kita lanjutkan pelajaran kita seputar fikih. Tentang kemarin sudah dibahas ya, apa saja yang sudah Allah atau Rasulnya juga larang ya untuk wanita yang haid. Nah, sekarang apa saja yang jadi ibadah wanita haid ya, amalan yang boleh dilakukan oleh wanita haid ya. Di antaranya yang pertama adalah membaca Al-Quran ya. Tentunya dari pendapat yang terkuat di antara para ulama adalah diperbolehkan bagi seorang yang berhadas besar seperti junub, haid dan nifas, ataupun orang yang berhadas kecil untuk membaca Al-Quran ya. Jadi boleh ketika dia berhadas besar atau berhadas kecil membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya ya gitu. Syaikhul Islam menegaskan pendapat ini, yakni adalah Abu Hanifah ya. Ini masyhur di kalangan Imam Syafi'i dan Ahmad ya. Dan juga beberapa dalil, tidak hanya dalil sahih dari Nabi yang melarang orang yang berhadas untuk membaca Al-Quran. Semua hadis yang menyebutkan larangan itu adalah hadisnya lemah ya, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Nabi memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau sedang haid, if ali ma yaf'alul haju ghaira an tatufi bil bait, lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf di Ka'bah. Riwayat Bukhari. Nah, yang kita ketahui bahwa orang yang haji itu pasti berzikir dan juga baca Al-Quran ya gitu. Makanya ketika misalnya mengajar atau menghafal ya, murojaah ya, nah maka tidak mengapa orang yang haid juga membaca Al-Quran ya gitu, tanpa menyentuhnya juga ya gitu. Walaupun tentunya ada juga yang ya di kalangan kita ada yang berpendapat juga boleh saja gitu ya gitu, karena hadisnya juga lemah gitu ya gitu. Dan yang dimaksud dalam surah Al-Waqiah juga itu adalah Quran yang di Lauhul Mahfuz ya gitu, yang oleh para malaikat ya gitu. Orang yang disucikan itu kan malaikat ya maksudnya gitu ya. Nah itu ya, makhluk yang disucikan ya. Ya itu maksudnya malaikat ya di surah Al-Waqiah itu apa ya, saya lupa itu ya. La yamassuhu illal mutahharun ya. Tuh. Itu diantaranya ya. Yang kedua, zikir dan doa. Hadis dari Aisyah juga sama itu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalqurumullah ala kulli ahyani, bahwasanya Nabi berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Riwayat Muslim. Juga adanya perintah Nabi kepada para wanita haid untuk keluar di hari raya Idul Fitri ya gitu. Dikatakan fayakunna khaufan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidoaihim. Hendaknya mereka para wanita
berada di belakang orang-orang yang sedang sholat id. Ya tidak sholat ya, dia itu kan sedang haid ya gitu. Kalaupun sedang haid kan ya di belakangnya saja, di belakang orang-orang yang sedang sholat id ya. Kemudian bertakbir dengan takbir mereka dan berdoa dengan doa mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi diperbolehkan untuk berzikir. Zikir apa saja boleh saja gitu ya gitu. Nah, jangan sampai ketika misalnya dengan anggapan haid, nah itu tidak baca Quran, tidak berzikir, nah itu ya, tidak murojaah hanya karena haid. Nah, itu sebuah hal yang keliru gitu ya gitu. Kemudian ikhwatufillah, mendatangi majelis ilmu yang diadakan di tempat selain masjid, misalnya di rumah gitu ya gitu. Wanita haid silahkan saja gitu ya. Di rumah boleh saja gitu ya. Atau di lembaga ada kajian, ada pembinaan ya, pembinaan Al-Qur'an, boleh saja ya. Mendatangi di majelis itu ya gitu. Nah, itu. Di sekolah juga silakan ya, karena pendapat sebagian ulama wanita haid tidak diperbolehkan menetap di masjid ya. Mendiami masjid ya, berdiam di dalam masjid maksudnya. Keluar di khilaf ulama adalah tentunya bentuk kehati-hatian ya, ikhtiyati itu ya. Allahu alam. Terus juga sujud tilawah, boleh saja. Wanita haid sujud tilawah ketika misalnya mendengar ayat sajadah dibacakan. Nah, maka dari dalil sahih Imam Bukhari bahwasanya suatu ketika Nabi membaca surat An-Najm, kemudian beliau sujud tilawah sementara kaum muslimin ya, orang musyrik dari golongan jin dan manusia ikut bersujud. Nah, maka sujud tilawah kan tidak sama dengan sujud dalam sholat ya gitu. Karenanya selama sujud tilawah yang dimaksud adalah sujud tilawah di luar sholat ya, maka boleh saja ya. Itu sunnah ya, sujud tilawah. Mendengarkan misalnya Al-A'raf ayat terakhir itu ya, sujud tilawah silahkan ya gitu. Atau mendengarkan misalnya ketika dibacakan Al-Quran surat Al-Alaq ayat terakhir ya gitu, maka sujud tilawah silahkan saja gitu ya gitu. Yang kelima, bercengkrama bersentuhan dengan suami ya, ini yang sudah menikah ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai ilmu ya. Selain jima gitu ya. Nah, wanita haid boleh bercengkerama dengan suaminya selama bukan jima, seperti makan, minum bersama suami, melayani suami, tidur bersama suami ya, menyediakan makanan dan seterusnya, taat kepada suami, bersama suami dalam satu selimut dan lain-lain ya gitu. Nih, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya bacakan maknanya aja ya, nih panjang nih. Aku pernah minum sementara aku sedang haid. Kemudian aku serahkan minuman tersebut kepada Nabi. Beliau pun meletakkan mulutnya di tempat aku minum. Kemudian beliau meminumnya. Aku menggigit daging dengan gigiku sementara aku sedang haid. Kemudian aku menyerahkannya kepada Nabi. Beliau meletakkan mulutnya di bekas gigitanku. Riwayat Muslim. Betulnya agak cepat ya. Mau ada enggak? Belum ya. Terus juga dikatakan kuntu urajilu ra'sa Rasulillah sallallahu wa ana haid ya. Aku menyisir rambut Nabi sementara aku sedang haid ya gitu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis yang lain, suatu ketika dari ini Ummu Salamah nih ya, berbaring gitu ya. Ummu Salamah bersama Nabi dalam satu selimut, tiba-tiba aku mengalami haid ya, tiba-tiba haid. Aku pun keluar diam-diam dan mengatakan atau kemudian memakai pakaianku ya, yang pakaiannya khusus ketika haid ya gitu. Beliau bertanya, apakah engkau sedang haid? Benar, jawabku. Lalu beliau memanggilku, aku pun kembali berbaring bersama beliau dalam satu selimut ya gitu. Bukhari Muslim ya. Tapi misalnya ketika sedang haid bersentuh-sentuhan dengan istri gitu ya gitu, saat itu pula asal bukan jima ya, sentuh-sentuhannya gitu ya,
sekedar ya gitu ya, cipika-cipiki ya tuh ya. Itu boleh ya, boleh ya, sekedar cipika-cipiki mah boleh gitu ya dengan istri. Ketika istri sedang haid ya nggak apa-apa cipika-cipiki mah ya, asal jangan jima itu ya gitu. Itu yang terlarang, jima ya gitu. Kalau cipika-cipiki mah ya silakan saja teman ya. Itu kan misalnya istrinya sedang marah atau sedang mens ya, juga menyebabkan emosinya ya, sudah gitu ya, dengan cipika-cipiki itu bisa menenteramkan ya, silahkan gitu. Kemudian juga ikhwatullah, nah ini yang terkadang jadi salah kaprah perempuan itu ketika sedang haid tidak boleh memotong kuku atau menyentuh kuku dan rambut. Nah itu yang kadang menjadi salah kaprah ya, padahal memotong kuku dan rambut boleh-boleh saja itu ya. Nah itu tidak ada dalil ya, mau ditemukan dalil dimanapun untuk melarang wanita haid memotong kuku dan memerintahkan mengumpulkan bekas potongannya, tidak ada dalilnya. Dimanapun nggak ada dalilnya gitu ya. Ini yang kadang jadi salah kaprah gitu ya, nggak motong kuku sama sekali atau nggak motong rambut ya gitu. Nah itu yang gitu ya, nggak boleh keramas misalnya, itu salah kaprah itu ya gitu. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang permasalahan ini. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dan Abu Hurairah tatkala beliau menjelaskan seorang yang junub, mengatakan innal mu'mina la yanjusu, jasad seorang mukmin itu tidaklah najis tuh ya. Terus juga di Sahih Al-Hakim dikatakan habban wala maitan, baik hidup maupun saat mati itu bukan najis ya. Jadi jasad mukmin itu baik hidup maupun mati bukan najis gitu ya. Maka boleh-boleh saja ketika haid mau motong kuku, motong rambut, mau keramas silahkan saja. Enggak ada dalilnya gitu ya yang melarang gitu ya. Nah itu tidak ada dalil syar'i gitu ya gitu. Ya. Bahkan Nabi saja bersabda kepada orang yang mu'alaf, buanglah rambut yang menyertaimu selama masa kekafiranmu dan berkhitanlah. Tuh berkhitan itu kan dikatakan tuh ya, itu riwayat Abu Daud tuh ya gitu. Kemudian setelah itu memerintahkan orang tadi untuk mandi itu. Beliau tidak memerintahkan agar khitan dan memotong rambut ditunda selama mandi itu ya. Nah itu. Jadi dari sabda beliau ini menunjukkan kedua hal tersebut boleh saja. Mandi dulu atau potong rambut dulu ya, silakan saja. Demikian juga wanita haid diperintahkan untuk menyisir rambut, keramas silakan saja gitu. Mau keramas silakan, menyisir rambut silakan ya gitu. Merontokkan rambut silakan ya, memotong rambut ya gitu. Itu dalam Majmu' Fatawa. Dan juga Syekhul Islam juga mengatakan yang dimaksud menyisir rambut bagi wanita haid adalah hadis Aisyah di antaranya saat menunjukkan itu ketika haji wada gitu ya gitu. Nah, mengalami haid, maka kata Nabi itu ya, urailah kepangan rambutmu dan bersisirlah, mulailah untuk ibadah haji dan tinggalkanlah ibadah umroh tuh ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ulama Syafi'iyah mengatakan dalam Tuhfatul Muhtaj dalam mazhab ini bahwa mengatakan wanita haid boleh melakukannya, yaitu potong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, keramas ya gitu. Ya, keramas, mencukur rambut silakan saja gitu ya gitu. Ya. Apalagi ya, suaminya misalnya mau cukuran rambut yang pendek gitu ya. Ya enggak apa-apa, silakan saja gitu ya. Nah gitu ya. Ikhwatu fillah. Nah itu untuk materi tentang fikih haid ya. Insyaallah nanti kita diskusikan juga bareng-bareng ya tentang ini juga sudah saya kirim juga gitu ya, untuk PDF-nya ya gitu ya, sudah ya gitu. Nah itu ikhwat fillah tentang haid
Terus mandi untuk haid ya. Nah, mandi untuk haid ya, mandi haid itu hukumnya wajib ya ketika telah suci dari haid ya, berdasarkan hadis Aisyah ya, jika datang haid tinggalkanlah sholat, dan jika haid berakhir maka faktasili wasolli, mandilah dan sholatlah gitu ya. Nah, syarat sahnya adalah niat ya gitu. Di antaranya juga mandi janabah ya. Nah, itu niatnya ikhlas ya gitu. Nah, ikhwatifillah, tentunya juga di antaranya tentang hal ini juga ada bacaan, misalnya memulainya dengan bismillah silahkan, atau memulainya ketika mau mandi haid dengan kata beliau adalah dengan syahadat ya, silahkan ya, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin gitu ya. Itu sahih itu ya, hadisnya sahih. Itu juga sama dengan yang dibaca ketika wudhu. Rukun mandinya ya sama, membasahi seluruh tubuh dengan air ya, karena diantaranya hakikatnya meratakan air ke seluruh tubuh ya gitu. Tata caranya ya sama, hanya saja tentunya juga kalau perempuan itu ya harus dibersihkan juga ya, kan asalnya kan dibersihkan juga sih bekas-bekas haidnya, tapi kalau misalnya masih ada ketika mandi, dibersihkan bekas-bekas haidnya gitu ya, darah-darahnya ya, silakan saja gitu ya gitu. Asalnya kan emang ya ketika sebelum mandi ya kan dibersihkan juga darah-darahnya kan, tapi kan kadang ya ada yang tertinggal gitu ya, nggak masalah kalau saat mandi juga dibersihkan ya gitu. Terus nih hadisnya bisa dibaca aja ini ya gitu. Pokoknya mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana, terus mencuci kemaluan dan bagian lain yang terkena najis, termasuk najis haid misalnya, dengan tangan kiri. Adapun mencuci kemaluan dengan tangan kanan hukumnya makruh gitu ya. Nah, itu termasuk juga ya tentu dengan rukun dan juga sunnah ketika mandi itu ya. Nah, itu kan sudah dibahas juga ya, jadi tidak banyak bahasan juga ya. Nanti kita sedikit lagi saja ya tentang bagaimana permasalahan seputar haid, insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Wallahu fikum wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afaf wal ghina. Aku lakum li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.